Orochi sadar Namiki sedang lengah dan memutuskan tidak akan tinggal diam. Setelah lengannya putus, dia bersumpah akan membunuhnya secara pribadi untuk selamanya. Dia memerintahkan ekornya untuk menahan Namiki sampai dia bisa menghadapinya langsung dan melancarkan serangan yang nyaris tidak bisa dihindari. Namiki sadar bukan cuma lengannya yang kuat, tapi juga seluruh tubuh monster itu. Kanan auranya benar-benar mencekik. Dan bahkan setelah naik level, coba tebak, dia masih nggak yakin bisa menang. Dia mengaktifkan God's Test lagi, memeriksa info yang didapat, dan memperkuat tubuhnya sendiri. Meskipun merasakan sakit luar biasa, dia menyerbu ke arah Orochi, tapi langsung terlempar tanpa perlawanan. Bantingannya begitu keras sampai pedangnya terlepas. Tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh, dia hanya bisa pasrah melihat keadaan memburuk sementara sistem menjalankan perhitungan baru. Saat membaca hasilnya, dia membeku, bertanya-tanya apa ini artinya dia masih bisa menang. Jawabannya menyarankan penggunaan Ultra Physical Enhancement, dan tanpa ragu, dia memutuskan untuk melakukannya. Saat skill itu aktif, tubuhnya mulai terbakar seolah dilalap api, membuat Orochi terkejut. Merasa bisa kehilangan kendali kapan saja, dia menyambar pedangnya dan membelah monster itu menjadi dua. Sistem mengkonfirmasi target telah dieliminasi dan God's Test selesai. Semua kerusakan dan tindakan dihitung dan poinnya mulai bertambah lagi. Hasil akhirnya adalah peringkat AA, memberinya hampir 11 juta poin. Dengan itu, Namiki melompat 600 level lagi dalam sekejap. Di saat yang sama, Shinji sedang menelepon, meminta transportasi, segera sambil melihat Himawari yang tergeletak di tanah. Setelah pertarungan, Namiki juga mendapatkan 3 skill baru, Mental Mapping, Weakness Detection, dan peningkatan insight. Kepala Namiki terasa pusing. Mungkin karena terlalu sering menggunakan Ultra Body Fortification. Dia ambruk ke tanah sambil memuntahkan darah saat rasa sakit yang hebat menguasai tubuhnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat membuka statusnya, dia menyadari kondisi fisiknya kritis dan bahkan kadar alkohol dalam darahnya berada pada level yang konyol. Pantas saja semuanya terasa berputar. Dia sadar tidak bisa menyalahgunakan skill itu. Saat menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang aneh keluar dari tubuh monster yang dikalahkan, seperti gas yang melayang pergi. Itu artinya, meski sudah mati, monster itu mungkin masih hidup. Gas itu tampaknya menuju ke tubuh utama, dan dia ingat, dia butuh setidaknya level 4000 untuk menghadapi Orochi. Dengan kekuatannya sekarang, tidak mungkin dia bisa mengalahkan tubuh utamanya, dan sebelum itu, dia harus kembali untuk menghentikan Shinji. Wajib hukumnya, dan disinilah plot twistnya, teman-teman, dia melihat sebuah ponsel tergeletak di tanah, benda yang sama yang dikirim Orochi. Jadi dia memutuskan untuk mengambilnya. Namiki langsung berlari dan mengaktifkan mental mapping yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia tahu dia tidak berada di lantai 5, melainkan di lantai 20. Itu adalah titik terdalam yang pernah dicapai oleh penjelajah manapun, dan dia sendiri sebelumnya hanya pernah sampai di lantai 10. Dia tidak pernah membayangkan akan jatuh dari lantai 1 ke lantai 20 setelah serangan Shinji. Menggunakan God's Test, dia memastikan sekarang dia bergerak di lantai 18, sementara targetnya berada di lantai 25. Sistem menghitung mereka akan bertemu dalam waktu sekitar 45 menit. Tapi sebelum itu, tubuh utama Orochi bisa saja mencapainya. Perhitungan juga mulai memperkirakan level yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh. Sambil memikirkan jalan keluar, dia mendapat peringatan tentang beberapa monster level tinggi di depan. Tak lama, beberapa monster muncul di jalannya. Dan dia sadar tidak punya waktu untuk disia-siakan. Satu-satunya pilihannya adalah terus menaikkan level secepat mungkin. Dia menggunakan keahliannya untuk menganalisis musuh dan mengidentifikasi kelemahan mereka. Namiki fokus mengamati, menyesuaikan strateginya, dan memanfaatkan setiap titik lemah untuk menjatuhkan mereka dengan tepat. Dia mengalahkan 3 Buffet, meningkatkan poinnya, dan menyelesaikan tahap God's Test lainnya. Levelnya naik lagi, tapi rasa sakit di tubuhnya juga semakin parah. Saat berbalik, dia melihat monster berkepala 3 menyerang, dan langsung menembakkan serangan air yang kuat. Serangan itu mendarat telak dan meledakkan salah satu kepala Cerberus, tapi makhluk itu masih hidup, jadi dia memutuskan untuk terus bertarung. Tujuannya adalah menyempurnakan God's Test sampai dia bisa memanfaatkannya secara maksimal. Setelah analisis lebih lanjut, dia mendapatkan sekitar 70.000 poin pengalaman. Dengan itu, dia mencapai level 3000 dan membuka skill baru bernama Double Slash. Dia terkejut mendapatkan teknik pedang yang langka, tapi dia sadar pertarungan masih jauh dari selesai. Baphomet yang tersisa tampaknya telah memanggil bala bantuan, dan para monster itu saling bergumam dengan cara yang aneh
bahkan dengan staminanya yang sudah diambang batas. Namiki memikirkan Himari dan memutuskan dia tidak boleh tumbang di sana. Saat itulah dia merasakan kehadiran yang lebih besar mendekat dan berbalik untuk melihat apa itu. Di belakangnya, muncul makhluk bermata merah besar. Serangan itu datang, entah dari mana dan membuatnya terbang mundur, sementara dia mencoba mencari tahu mengapa ada golem di lantai itu. Mungkin para monster bekerja sama karena beberapa Baphomet mengaktifkan lingkaran sihir pada saat yang bersamaan. Tanpa waktu untuk bereaksi, Namiki hampir terkena rentetan serangan sihir yang tiba-tiba. Kakinya dicengkeram saat jatuh, ditarik oleh lingkaran sihir, dan dia sadar harus bertindak cepat. God's Test diatur ulang dan mulai menyusun strategi baru sementara dia terjebak di sana, dikelilingi oleh beberapa Buffet. Saat perhitungan selesai, Namiki mengikuti gerakan yang dioptimalkan dan menggunakan double slash untuk mengenai musuh. Dia menghabisi yang paling dekat dengannya sementara yang lain terus menembakkan serangan dari kejauhan. Namiki terus maju tanpa henti dan poin evaluasinya terus naik, tetapi penggunaan skillnya yang konstan membuatnya kelelahan dan kesakitan. Dan saat itu seekor golem muncul dari belakang untuk menyerangnya. Sementara itu, Himawari terperangkap di sebuah ruangan terkunci dan terbangun setelah pingsan cukup lama. Shinji Yukimura bertanya sambil tertawa, apakah dia akhirnya sudah bangun. Dia bilang pesonanya hanya bekerja pada awalnya dan dia terkesan dengan tekad Himawari. Dia bilang akan lebih mudah jika ada beberapa wanita di sekitarnya dan Himawari menuntut untuk tahu apa maunya. Shinji mencengkeram wajahnya dan bilang dia tidak pernah menyukainya. Tahu kenapa? Hanya karena mata Himawari menunjukkan kalau dia masih percaya Namiki hidup. Cemburu buta level dewa ini kan? Mari mengatakan bahwa setelah insiden tertentu, Namiki menjadi terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Dia mulai mempertaruhkan nyawanya sendiri, jadi Himari memintanya untuk berhenti sebelum dia terluka parah. Tetap saja, dia bilang pilihan ada di tangan Namaki, karena ini hidupnya. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya cowok tuh nggak bakal mati semudah itu. Jadi dia mau percaya Namaki masih hidup. Nah, di saat yang sama, kita lihat Namaki lagi ngadepin golem dan pakai sihir air buat hancurin badannya. Gini nih, caranya farming. Dia lewatin ujian dewa, dapat 9 juta XP, dan naik level lagi. Dia nggak mau mati di situ, soalnya dia masih pengen banget balik ke Himawari. Sistem pun mengumumkan dia sudah mencapai level 600 dan rekonstruksi tubuhnya akan segera dimulai. Bingung dong? Namaki bertanya-tanya apa maksudnya rekonstruksi itu. Badannya terasa berat banget, kayak mau hancur dari dalam. Pas rasa sakitnya reda, dia lihat makin banyak monster yang ngepung dia. Sementara Baphomet bergumam, mustahil. Namaki sadar ada pelindung di sekelilingnya dan coba cari tahu itu apa. Ujian dewa pun dimulai lagi. Poin-poin mulai dihitung dan dia berusaha meraih pedangnya tepat saat serangan baru datang melayang. Namaki lari buat menghindar dan berhasil menetralkan serangan lagi, tapi para Baphomet gak berhenti. Dia terpaksa pakai double slash berulang kali buat ngelawan sihir dengan sihir. Aksi ini terus nambahin poinnya dan 30 menit berlalu cuma buat bertahan. Capek banget. Badannya terasa bisa ambruk kapan saja, gara-gara pelindung itu dia nggak bisa balas nyerang langsung kayak sebelumnya. Rasa sakitnya nggak hilang-hilang dan dia mulai sering gagal menghindar. Walaupun lagi susah, ujian dewa akhirnya selesai dan mulai menghitung poin. Dia dapat 8 juta experience lagi dan naik beberapa level cuma dalam hitungan menit. Gila, sekarang levelnya udah 600-an, cuma butuh 200 level lagi buat mencapai batas minimum dan memicu rekonstruksi itu. Dia masih belum paham juga apa maksudnya. Dan tiba-tiba, coba tebak siapa yang muncul di depannya. Orochi datang ngelihat betapa capeknya Namaki. Dia berbalik dan melihat wujud asli Orochi, yang bilang akhirnya dia datang dalam bentuk utamanya. Wujudnya humanoid dan kelihatan lelah karena dia butuh waktu buat sampai ke sini. Namaki bingung gimana caranya Orochi bisa nyusul, dia ngelewatin 5 lantai cuma dalam beberapa menit. Cewek itu nembus pelindungnya dan mendekat sambil ngelihat kekacauan yang dia buat. Disitulah dia sadar. Semua monster yang dia lawan dari tadi itu ternyata bawahannya Orochi. Orochi nanya apa didengerin, tapi Namaki malah bingung pas sadar tatapan cewek itu terkunci di lengan kanannya. Dia yakin banget udah nebas lengan itu, jadi dia bingung kok bisa nyambung lagi. Dia mulai curiga jangan-jangan Orochi bisa beregenerasi. Sadar apa yang dilihat Namaki, Orochi bilang lengannya emang sedikit sakit. Tapi kehilangan sebagian tubuhnya bukan masalah besar. Walaupun luka, dia ngaku pengen banget bunuh Namaki saat itu juga. Tapi sebelum itu, dia mau Namaki balikin sesuatu miliknya. Gak ngerti si karakter utama nanya apa maksudnya. Orochi jadi kesal, bilang kalau Namaki pasti tahu banget apa yang dia maksud. Dia nunjuk benda yang Namaki pungut dari lantai, dan Namaki sadar itu adalah ponsel. Dia nanya apa boleh pergi kalau ponselnya dibalikin, tapi kata Orochi, gak segampang itu. Dia ngaku Namaki emang lebih kuat.
tapi masih belum cukup buat ngalahin dia. Namaki juga sadar dia masih jauh dari sepadan, butuh 200 level lagi buat bisa ngelawan Orochi. Kalau dia terus maksa kayak gini, badannya bakal ambruk duluan karena sakit dan capek. Orochi ngancam bakal bunuh dia kalau nggak balikin barangnya, dan sistem pun memulai kembali ujian dewa. Tanpa buang waktu, Namaki nekat maju sementara sistem menghitung experience yang dia butuhkan. Dia menyerang dengan double slash ke arah Orochi yang berhasil menangkisnya. Cuma goresan kecil di pipinya. Dan Orochi udah siap-siap buat balas menyerang. Dia ngejek Namaki, bilang goresan barusan payah banget buat serangan spesial. Sementara itu, experience Namaki melonjak 13 juta dan levelnya naik drastis. Pas dia nyentuh level 4000, tubuhnya langsung memulai rekonstruksi dan ledakan tiba-tiba bikin Orochi kaget. Nah, ini dia, momen yang kita tunggu. Pas asapnya hilang, Namaki sadar tubuhnya berubah setelah evolusi. Dan Orochi merasakan aura tekanan yang beda banget dari dia. Si karakter utama nggak ngerasain sakit lagi, dan di saat yang sama, semua inderanya jadi jauh lebih tajam. Ngelihat situasinya, Orochi nyuruh monsternya nyerang, ngira itu kesempatan terbaik. Mereka semua nyerang barengan. Tapi Namaki cuma lompat dan menyelinap di antara serangan itu seolah-olah bukan apa-apa, bikin Orochi kaget sama kekuatan dan kecepatannya. Cuma dalam beberapa saat, dia menghentikan semua serangan yang datang. Walaupun kelihatannya mustahil, Namaki mengaktifkan ujian dewa lagi dan analisisnya selesai dalam hitungan detik. Sistem ngasih tahu kalau Orochi itu monster kelas bencana dengan 12 unit bawahan. Skill barunya ngebuat dia bisa mendarat dengan sempurna, bahkan di tengah gelombang serangan lain. Namaki langsung maju nyerang para monster, dan Orochi terpana ngelihat kecepatannya nambah lagi. Dia ngehajar semua yang muncul di depannya dengan gampang, mendorong jurus double slash-nya yang udah berevolusi sampai ke batas maksimal, serangannya berlipat ganda, membasmi para monster tanpa ngasih kesempatan bereaksi. Sistem langsung memperbarui statusnya, menunjukkan kalau sekarang dia bisa ngelawan Orochi secara langsung. Orochi ngelihat beberapa celah di gerakannya, terutama di punggung, dan mutusin buat nyerang dari sana. Tapi serangannya cuma nyerempet bahunya karena si protagonis menghindar dan lari ke samping di detik terakhir. Kesal, Orochi berdecak dan nembakin peluru air yang ngejar dia. Disitulah dia ngelihat Namaki muncul di beberapa tempat sekaligus, seolah-olah dia membelah diri. Kaget sama kemampuan barunya, Orochi akhirnya kena serangan dari segala arah. Begitu saja Namaki berhasil mengalahkannya dan dia menghela napas lega pas sistem mengonfirmasi target sudah dieliminasi. Dia narik napas dalam-dalam dan sadar dia menang sendirian. Sambil ngelihat kehancuran di sekitarnya, dia jadi mikir sebenarnya dia ini berubah jadi apa sejak masuk lantai ini. Sensasi saat menebas tadi masih terasa jelas. Tapi Namaki cuma bisa samar-samar ngingat apa yang dia lakuin. Meskipun monster, Orochi itu makhluk peringkat super tinggi dan hampir mustahil buat ngelawan dia dalam kondisi normal. Setidaknya krisis sudah terhindari berkat kebangkitan kekuatannya. Dan sekarang dia harus keluar dari sana selagi masih bisa. Tiba-tiba, sebuah suara tertawa keras bilang dia nggak nyangka bakal dikalahkan segampang itu. Tapi tunggu dulu, kalian dan aku tahu kan cerita nggak bakal selesai segampang ini. Pas Namaki noleh, dia ngelihat pemandangan yang nggak bisa dipercaya. Tubuh monster itu bersinar dan dia terus ngomong seolah nggak terjadi apa-apa. Terpaku, dia bertanya-tanya apa Orochi itu abadi sementara Orochi tertawa dan ngaku kalau dia udah meremehkan Namaki bahkan setelah serangan brutal tadi. Mungkin lebih baik habisin dia sekaligus dengan kekuatan penuh. Lagian, udah lama banget nggak ada yang bisa membalikkan keadaan melawannya. Sistem ngasih peringatan kalau energi sihirnya naik drastis, jauh ngelewatin level ancaman sebelumnya. Namaki cuma bisa nonton tubuh Orochi nyatu lagi sementara cewek itu ngetawain ekspresinya. Makhluk-makhluknya juga siap bertarung dan Namaki harus nutupin mata dari ledakan cahaya yang datang ke arahnya. Pas dia bisa ngelihat lagi, dia lihat Orochi dikelilingi beberapa monster lain. Dia nggak percaya semua makhluk itu ternyata tersembunyi di dalam tubuh Orochi selama ini. Iblis itu mengelus salah satu monster dan bilang Namaki pasti kaget sampai nggak bisa teriak. Dia ketawa lagi, bilang nggak ada yang bakal nyangka hal kayak gini bakal terjadi. Itu semua karena si protagonis udah maksa dia buat bertarung serius, dan sekarang dia nggak perlu nahan diri lagi. Orochi langsung mencambukkan ekornya ke arah Namaki, sementara para monster maju serentak. Dengan susah payah, Namaki berhasil menghindar dan mengaktifkan ujian dewa lagi. Sistem memperbarui info lawannya, mengungkap tubuh utama Orochi yang punya 6 ekor. Tiap makhluk punya kemampuan beda, dan walaupun lebih lemah dari tubuh utama, mereka cukup kuat buat bikin Namaki terus bergerak tanpa henti. Dia langsung lari, tapi jumlah monsternya kebanyakan ngepung dia dari segala arah. Bahkan, setelah berevolusi, Namaki belum cukup kuat buat ngelawan semuanya sendirian. Karena terdesak, dia akhirnya digigit salah satu monster dan jatuh ke tanah. Tubuhnya terlempar jauh dan pedangnya lepas pas jatuh. Dia bangun lagi dengan kesal.
Dengan monster yang terkoordinasi gini, nggak ada ruang buat bikin kesalahan sedikit pun. Sistem mengonfirmasi kehilangan darah parah di bahu kanannya. Orochi mendekat, mengejek kemana perginya kecepatan dan kekuatan Namiki, lalu memerintahkan para monster untuk menghabisinya. Namiki berpikir keras bagaimana cara menang dalam situasi yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dia butuh celah sekecil apapun untuk bisa melawan balik perasaan menang dan memegang kendali dengan kekuatannya sendiri lenyap begitu saja. Jika dia memakai kemampuan itu lagi, mungkin keadaan akan berbalik, tapi risikonya dia bisa terluka lebih parah. Dengan tes dewa, dia menghitung tindakan paling efisien dan memutuskan untuk mengikuti rencana itu. Sebuah kekuatan mulai tumbuh di dalam dirinya, terasa liar dan tak terkendali. Saat monster menyerang, Namiki berhasil menghindar dan melancarkan serangan balasan. Pedangnya dilempar ke gigi makhluk itu, tapi serangannya mental. Tetap saja, dia merasakan kekuatan musuh yang luar biasa besar. Pada akhirnya, membangkitkan kekuatan itu tidaklah cukup dan dia masih kalah telak. Tubuhnya terasa terbakar dan pandangannya berputar sampai dia dihantam langsung oleh api monster itu. Dia terlempar jauh oleh rentetan serangan monster satu demi satu tanpa jeda. Tekanannya begitu kuat sampai sistem mengaktifkan skill pengurangan damage, tapi itu tidak cukup untuk menahan semuanya. Dia nyaris tewas saat itu juga, dengan susah payah menghindari pukulan fatal sebelum ambruk ke tanah. Orochi berteriak, menyuruhnya berhenti berpura-pura dan memerintahkan para monster untuk segera menghabisinya. Meski begitu, Namiki terus mencoba memikirkan strategi yang bisa dia gunakan. Saat itulah si iblis sendiri bertanya kenapa dia hanya diam, dan dia sadar ada satu monster yang berbeda dari yang lain. Makhluk itu hanya menjilati darah di tangannya, dan yang lain mulai menatapnya penasaran. Orochi tidak mengerti apa yang terjadi, tapi jelas ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba semua monster tampak pusing setelah mencicipi darah Namiki. Mereka berhenti menjadi ancaman dan malah menjadi anehnya jinak, bahkan membuat Orochi terdiam. Nah, disinilah ceritanya jadi gila. Dengan tatapan kosong dan konyol itu, mereka tampak benar-benar linglung dan Namiki akhirnya mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan meminum darahnya, monster-monster itu memasuki kondisi seperti berserker mabuk, persis seperti dalam legenda Yamata no Orochi yang bisa dikalahkan dengan minuman keras. Namiki tersenyum sementara Orochi berteriak agar para monster sadar dan berhenti bertingkah seperti itu. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa membuat mereka patuh. Meski tahu apa yang terjadi sebelumnya, makhluk-makhluk itu tetap bertingkah konyol. Ketika Orochi berbalik, dia melihat MC mengambil lebih banyak darah dari lengannya sendiri. Jika mereka sangat menginginkannya, dia akan memberikannya lebih banyak. Terkejut, Orochi bertanya apa rencananya, dan Namaki mengaktifkan penguatan fisiknya. Dia memprovokasi para monster, memanggil mereka semua sekaligus untuk maju bertarung. Makhluk-makhluk itu bergegas maju, dan dia merasa jumlah darah itu akan cukup untuk membalikan keadaan. Begitu yang pertama menyerangnya, monster itu mabuk lagi dan berhenti bergerak seperti yang diharapkan. Tapi sebelum Namiki bisa memanfaatkannya, rasa sakit membanjiri tubuhnya dan dia membungkuk. Monster lain menyerang dan dia nyaris menghindar, memanjat sisik makhluk itu untuk melarikan diri. Meski begitu, dia kembali memanggil mereka untuk minum lebih banyak darahnya. Tak lama kemudian mereka semua mabuk dan dia bahkan bertanya apakah mereka menikmatinya. Dengan para monster teralihkan, dia tahu dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Saat itulah Orochi muncul dari belakang dan menusuknya, mengatakan dia terlalu banyak berpikir pada saat-saat terburuk. Tapi Namiki sudah menduga gerakan itu dan berbalik tepat waktu menyebutnya mudah ditebak. Orochi pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, dan sekarang Namiki bisa membaca gerakannya dan mengantisipasi serangan itu. Terkejut, Orochi bertanya apa yang akan dia lakukan, tapi Namiki menangkapnya sebelum dia bisa mundur. Niatnya sudah jelas, membuat Orochi meminum darahnya juga. Dia berjuang dan menyuruhnya berhenti, tapi sudah terlambat. Efeknya bekerja cepat dan Orochi mulai mabuk, masih memohon agar dia melepaskannya. Ketika dia melepaskannya, Namiki mundur beberapa langkah. Dia berhasil berdiri, tapi sekarang dia jelas terpengaruh. Bahkan dalam keadaan mabuk, dia masih mengancamnya. Sementara dia merasakan kesadarannya sendiri perlahan-lahan memudar. Ini adalah kesempatan yang sempurna, jadi dia memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Meski di ambang pingsan, dia bergegas menebasnya. Sementara Orochi berteriak pada para monster, tidak mengerti mengapa mereka masih belum bereaksi. Bukannya bereaksi, monster-monster itu hanya menghela napas dan berbaring di tanah. Mengambil keuntungan dari celah itu,
Sang protagonis mengaktifkan skill penguatan fisiknya lagi untuk menyerang. Dia berbalik cemas, menyadari bahwa jika begini terus, mereka semua bisa benar-benar mati. Tanpa ragu, Namiki menyerbu dan menebas semua monster lagi, naik level saat dia mengalahkan masing-masing. Namiki mencapai level 6000. Sementara itu, kita pindah dulu ke Himawari yang masih terjebak di dalam kamar, dan percayalah situasi di sini juga tidak kalah rumit ketika dia melihat seseorang membuka pintu, seorang gadis masuk dan Himawari mengenali Ai. Ai berkata sudah lama mereka tidak bertemu dan dia mendapat pesan dari Shinji yang memintanya untuk berkunjung. Curiga, Himawari bertanya, apakah Ai telah jatuh ke dalam pesona Shinji yang membuat gadis itu bingung? Dan Himawari semakin kesal. Dia ingin tahu apakah Aoi dimanipulasi dan mencoba menyadarkannya. Tapi Ai memintanya berhenti menjelek-jelekan Shinji, mengatakan bahwa Shinji telah menyelamatkannya dan dia adalah orang baik. Itulah sebabnya Aoi terus bersikeras bahwa Namiki telah mati, dan pada saat yang sulit itu, Shinji telah menenangkan tubuh dan pikirannya. Bagi Himawari, itu hanya membuktikan bahwa pikiran temannya berada di bawah hipnotis. Aoi juga mengeluh bahwa MC selalu mengabaikannya, yang membuatnya merasa cemburu pada Himari sejak lama. Himari terdiam saat mendengar itu. Aoi meluapkan bahwa dia membenci mereka berdua atas apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika Himawari tidak mengerti mengapa, bagaimanapun mereka selalu dekat dan akur. Sambil menangis, Himawari berkata dia menganggap Aoi seperti adik perempuan dan ingin tetap dekat dengannya. Saat itu, Shinji masuk ke dalam ruangan mengatakan dia tidak ingin mengganggu percakapan yang begitu serius. Aoi dengan gembira menghampirinya dan dia dengan lembut memegang wajahnya mengatakan dia harus akur dengan Himari. Dia meminta maaf karena terlalu emosional dan Shinji memberitahu Himari bahwa dia harus baik pada adiknya yang manis, tapi Himawari berteriak, menuntut untuk tahu mengapa dia menggunakan hipnotis untuk melakukan hal-hal mengerikan. Shinji mengatakan itu salahnya sendiri karena terlalu keras kepala untuk menyerah. Pesonanya tidak pernah berhasil pada Himari dan dia bertanya apa yang dia pikirkan dengan bertingkah seperti ini. Dia mengatakan bahwa dia telah dihubungi oleh asosiasi penjelajah. Asosiasi ingin dia bergabung dengan tim pemusnahan melawan Orochi. Jadi dia berencana untuk memasukkan Oi dan Himawari ke dalam timnya. Dia bermaksud memaksa Himari untuk bekerja sama dan Oi ada di sana sebagai bagian dari rencana itu sambil memeluknya dengan intim. Oi mengeluh bahwa sentuhannya menggelitik yang membuat Himawari marah melihat pemandangan itu. Sambil tersenyum, Shinji menyatakan bahwa Himawari akan berada di tim entah dia mau atau tidak karena dia tidak akan meninggalkan Ai sendirian. Sementara itu, vitalitas Namiki telah turun menjadi 5% dan kondisinya kritis. Bahkan di ambang kematian, dia masih merasa seperti hidup, tapi hanya tersisa 137 detik. Dia tidak mengerti bagaimana dia masih sadar. Dia hanya merasakan kehangatan seseorang menyentuh kulitnya. Tanpa disadari, kepalanya bersandar di pangkuan Orochi. Saat sistem memperingatkan tersisa 90 detik, iblis itu sendiri tahu. Dan Namiki berpikir seharusnya dia memenggal kepalanya lebih awal. Orochi mengatakan sayang sekali, tapi menjelaskan bahwa mereka terdiri dari 8 entitas dan hanya akan mati jika semuanya dikalahkan. Namiki menggerutu bahwa dia tetaplah monster dan Orochi tampak tersinggung dengan kata itu. Meski begitu, dia mengakui Namiki telah mengejutkan mereka dan hampir memusnahkan mereka sepenuhnya. Sambil tersenyum, dia berkata mereka akan menerimanya saat waktu yang tersisa turun menjadi 30 detik. Bingung. Namiki tidak mengerti apa yang dia maksud dan Orochi menjadi tidak sabar harus menjelaskannya lagi. Sisa 10 detik sampai sang protagonis tewas. Dan Orochi sadar situasinya benar-benar genting. Dia harus bertindak cepat. Jadi dia menarik sesuatu dari dalam sirkuit sihir, sementara Namiki bertanya apa yang akan dia lakukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita hanya bisa menunggu. Oke, siap-siap ya. Karena bagian ini bakal bikin kepala kalian meledak. Dia cuma senyum, terus nusukin belati itu ke dada si MC. Ngucapin selamat malam, dan sistem pun memulai pengamatan. Sinkronisasi antara Namiki dan Orochi mulai meningkat, dan sistem mengonfirmasi koneksi mereka. Dengan itu, kemampuan baru terbuka dan statusnya meroket tajam. Begitu si MC bangun, dia lihat ada monster di sampingnya, dan langsung panik. Tapi ternyata, monster itu cuma ngeliatin dia tanpa niat jahat. Dia cari pedangnya tapi nggak ketemu, tangannya malah nyentuh sesuatu yang aneh dan dia sadar Orochi lagi tidur di sebelahnya. Kaget lagi dong, dia bingung kok bisa musuhnya ada di sana tidur pulas pula, arahnya lagi. Dia sadar dirinya telanjang bulat bikin situasinya makin absurd. Bingung mau ngapain, dia langsung bangun buat cari barang-barangnya dan kabur secepat mungkin. Salah satu monster nyamperin dan ngegesek-gesek badannya, Namiki pun pelan-pelan minta berhenti. Suaranya bikin Orochi bangun.
Dia sempat ngeluh sebelum sadar, si MC udah berdiri, dia tersenyum. Senang masternya sudah bangun, dan tak lama Namiki menemukan baju baru. Orochi memuji betapa cocoknya baju itu, padahal itu baju curian dari manusia di dungeon. Tapi ini baju dengan pelindung sihir yang dibuat khusus untuknya, bikin dia minta penjelasan. Namiki nggak ngerti kok, dia masih hidup setelah semua yang terjadi. Orochi baru sadar dia belum jelasin apa-apa, jadi mereka duduk buat ngobrol. Katanya mereka bikin kontrak karena Namiki sempat mati, tapi berhasil sinkronisasi tubuh dengannya sebelum tamat. Si protagonis sadar kalau ingatan belati di dadanya itu nyata. Kalau begitu, dia mikir kondisinya sama kayak Orochi sekarang dan nanya apa dia jadi monster juga. Orochi bilang enggak dan jelasin kalau mulai sekarang dia cuma terhubung sama Orochi. Bingung, Namiki nanya maksudnya apa. Mikir cara nunjukinnya, dia minta Namiki tutup mata dan pinjemin matanya. Kalau nggak paham-paham amat, Namiki setuju dan nanya nama aslinya. Dia baru sadar belum pernah ngenalin diri, walau semua orang manggil dia Orochi. Nama aslinya adalah Hachi. Nah, perhatiin bagian ini, karena disinilah semuanya jadi aneh. Dia tutup mata dan tiba-tiba dia ngerasa kayak ngelihat dirinya sendiri dari luar. Hachi nanya gimana rasanya ngelihat badanmu dari sudut pandangku. Dia ngaku itu aneh, tapi akhirnya mulai paham. Intinya dia sekarang bisa pakai kekuatan Hachi. Hachi ketawa, senang Namiki cepat ngerti. Statusnya naik gila-gilaan karena ikatan ini, dan Hachi mutusin bakal jelasin nanti. Sementara itu, asosiasi penjelajah lagi rapat di lantai 3. Pemimpin pasukan penakluk, penjelajah peringkat B Isahara Katsuhiko, ngumpulin semua orang buat bahas kekalahan Orochi. Beberapa hari terakhir, serangan di dungeon yang terhubung dengannya makin parah. Mereka cuma berhasil nahan beberapa ekor Orochi dan bantu kota-kota yang kena dampak, itu pun dengan bantuan polisi. Kerusakannya parah banget dan banyak area harus dibangun ulang. Menurut Ayaka Kyogo, mereka tahu Orochi punya 6 wujud berbeda dan tahu kelemahannya dari pertarungan terakhir. Kelemahan Orochi adalah alkohol konsentrasi tinggi. Di pertarungan sebelumnya, saat mereka berhasil nyuntikin alkohol ke tubuhnya, kerusakannya fatal. Sekarang mereka paham kenapa monster bisa mabuk dan legenda Yamata no Orochi jadi masuk akal. Ishihara jelasin mereka kerja sama dengan perusahaan besar buat dapetin alkohol dalam jumlah masif. Rencananya adalah bersiap sekarang dan pakai lantai 4 dungeon sebagai arena. Mereka bakal pancing Orochi ke sana dan bikin dia mabuk berat buat dihabisi. Ayaka negasin semua harus bertarung bareng dan ada yang bakal maju di garis depan. Dan coba tebak siapa yang nongol. Tiba-tiba ada suara nyuruh serahin semuanya ke dia. Yang masuk ruangan adalah Shinji, ditemenin cewek-ceweknya. Ishihara kenal dia dan coba sopan, nanya apa dia beneran bisa ngatasin misi ini. Shinji ketawa, ngejamin timnya siap. Ishihara kaget ngelihat selain tim kuat, Himawari juga ada di sampingnya. Sementara itu di dungeon, Hachi membawa Namiki dalam bola air yang meluncur di sungai. Namiki kagum sama sihir praktis itu dan mulai ngerti kenapa dia sering kalah. Pantesan aja dia bisa ngelewatin banyak lantai secepat itu lewat air. Hachi ketawa. Bilang itu keren tapi juga capek banget pakai sihir kayak gitu. Tanya bakal lebih gampang kalau dia bisa jadi naga. Namiki nanya kenapa nggak dilakuin. Hachi jadi ragu dan Namiki sadar dia nyinggung topik sensitif. Dia mastiin nggak mau bahas itu sekarang. Merasa aneh, Namiki nggak nanya lagi pas Hachi jelasin mereka harus segera keluar dari dungeon. Situlah Hachi mulai manggil dia Tuan Namiki, yang bikin dia risih. Hachi bilang itu wajar karena Namiki masternya. Sambil protes, akhirnya Namiki jelasin kenapa mereka buru-buru. Namiki bilang dia harus nyelamatin Himawari dari rencana kotor Shinji. Dengar nama itu, Hachi nanya apa Himawari pacarnya. Dia nolak, bilang cuma cewek yang dia kagumi. Hachi cuma ketawa, tapi nggak jelasin kenapa. Si MC mikir mungkin sekarang dia bisa ngelawan Shinji. Di lantai 4, para penjelajah udah ngumpul di alun-alun dungeon. Mereka bawa turun banyak banget tong alkohol. Himawari bahkan ikut bantu. Ishihara nyamperin dan minta ngobrol sebentar. Dia setuju dan Ishihara makasih udah bantu misi lawan Orochi. Katanya, hebat banget ada cewek jenius debut jadi penjelajah pas masih SMA. Himawari capai peringkat A dalam waktu singkat dan jadi panutan banyak orang. Ayaka negur dia karena terlalu semangat dan dia minta maaf. Lalu dia nanya kenapa Himawari gabung kelompok Shinji. Padahal reputasinya jelek. Himawari ragu, keinget ancaman soal Offly dan penghinaan yang dia lihat. Pas dia diem, Ishihara nanya ada masalah, tapi dia bilang nggak, cuma udah kenal Shinji lumayan lama. Dalam hati, dia janji bakal nyelamatin Offly. Dia ngelihat Shinji dikelilingi cewek, termasuk Offly yang kena hipnotis. Dia mikir,
andai Namiki ada di sini, semua pasti beda. Shinji sadar tatapannya dan senyum licik tahu itu nyakitin Himawari. Tapi Himawari mutusin gak akan goyah dan bakal cari cara buat ngancurin sihirnya. Tiba-tiba ada laporan sesuatu kayak Orochi terdeteksi mendekat, semua langsung dikumpulin. Di alun-alun lantai 4, para penjelajah ngelihat 15 wujud humanoid. Gak lama, si MC sadar duluan dan nyuruh Hachi berhenti sejenak. Walau Hachi gak ngerti kenapa. Dia ngerem mendadak, Namiki ngeluh kaget, tapi Hachi ngingetin kan dia yang nyuruh berhenti. Namiki jelasin ada pengintai di dekat sana yang ngincer Hachi. Bingung? Hachi coba paham sampai Namiki nunjukin ponsel yang dia temuin. Pas ngeliat layarnya, dia ngenalin anak-anaknya di berita tentang operasi ke-8 kelompok penakluk. Saat itulah dia sadar musuh lagi ngumpul dan nanya harus gimana. Namiki bilang mereka harus ngintip dulu, lalu dia ngaktifin tes dewanya. Pakai skill itu, dia kaget ngeliat Himawari dan Shinji barengan. Kayaknya Himawari dikasih tahu kalau dia sudah mati. Namiki bingung apa yang terjadi, dan Hachi pun menyadarinya juga. Dia tahu Shinji biang kerok penderitaan Namiki dan gak bisa dipercaya. Di sebelahnya ada cewek yang disukai masternya. Dan di sini kita sadar, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Sementara itu, Shinji bilang ke Himawari mereka bakal di garis depan dan dia harus menonjol. Offli terkikik dan nyuruh Himawari nggak bikin malu Shinji. Shinji ketawa, Offli minta maaf sambil ketawa, sementara Himawari cuma diam. Dia pengen banget ngancurin sihirnya, tapi nggak tahu caranya dan harus ngawasin Offli. Mungkin pertarungan lawan Orochi ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Tiba-tiba semua orang berhenti saat mendengar teriakan dari kejauhan. Seorang pria menyerahkan teropong pada Isabara, mengatakan sumber panas yang sangat besar telah terdeteksi. Sang pemimpin maju, mengira itu Orochi. Tapi yang muncul adalah gerombolan monster yang mengejar seorang wanita. Kelihatannya dia sedang diburu dan Isabara memerintahkan untuk memprioritaskan keselamatannya. Rencananya adalah menyelamatkan wanita itu sementara tim Shinji yang berurusan dengan Orochi. Para pengintai setuju dengan strategi itu. Shinji juga menerima perintahnya. Meskipun dia merasa sang pemimpin menyebalkan, dia menyuruh timnya untuk bergerak dan para gadis itu langsung menyerbu untuk menyerang. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi para monster. Sementara itu Shinji tersenyum dan memanggil Himawari untuk ikut bertarung juga. Tanpa pilihan lain, dia pun dengan enggan setuju. Saat wanita yang dikejar itu jatuh ke tanah sambil bilang dia takut, Himawari berlari untuk menolongnya. Dengan satu tebasan pedang, dia memukul mundur monster itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Wanita itu mengiyakan, berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Pengintai lain datang untuk melindunginya, menyerahkan para monster pada Himawari. Langkah pertama dari rencana mereka berhasil. Dan Hachi, yang menyamar sebagai wanita itu, menyadari bahwa gadis ini memang yang dikagumi Namiki. Dia mengakui dalam hati bahwa Himawari tidak terlalu buruk. Saat dia melewati Shinji, pria itu memperhatikan betapa cantiknya Hachi dan berpikir untuk menggunakan pesonanya nanti. Dalam hati, Hachi berpikir selera pria ini benar-benar payah. Tetap saja, dia menunggu saat yang tepat untuk beraksi sementara semua orang berkumpul di sana. Dia memutuskan untuk berhenti menggunakan ekornya sebagai pengalih perhatian. Himawari menyadari monster yang sedang dilawannya tiba-tiba berubah arah. Makhluk itu mulai terbang ke arah Shinji dan gadis-gadis lainnya, membuat semua orang tegang, tidak tahu harus berbuat apa. Shinji berbalik dengan kaget saat melihat monster itu terbang lurus ke arahnya, dan saat dia mencoba lari, ledakan besar terjadi di belakangnya. Dia tidak mengerti kenapa makhluk itu hanya mengincarnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan gravitasinya untuk menahan monster itu dan langsung mengaktifkannya. Tapi yang mengejutkan, kemampuannya dibatalkan begitu saja. Ya, ini semua ulah Hachi. Dia tertawa dalam hati saat menggunakan pembatal sihir dan membiarkan para monster menekan si pengintai. Shinji jatuh ke tanah dan meneriaki timnya, memerintahkan mereka untuk melindunginya. Para gadis yang masih di bawah hipnotis langsung patuh, tapi sebelum mereka bisa bertindak, Himawari maju ke depan. Dia menerima serangan itu secara langsung dan jatuh. Hachi berbisik dengan marah, menyebutnya bodoh karena mengorbankan diri seperti itu. Dia tahu tuannya akan sangat marah jika melihat ini. Himawari mencoba bangkit sementara Awai menatap bingung, tidak mengerti alasan pengorbanan itu. Dia bilang dia harus melindungi Awai dan Namaki karena mereka sudah seperti muridnya. Meski begitu, hipnotis Shinji kembali aktif dan dia memerintahkan Awai untuk tidak menggunakan kekuatannya tanpa izin. Himari panik saat melihat teman-temannya menderita di bawah kendalinya. Shinji kemudian mengancam jika Himawari tidak menghadapi Orochi, Awai yang akan menanggung akibatnya. Himawari berteriak menyuruhnya berhenti dan Hachi menghela napas, sadar situasinya
makin kacau. Sambil memberikan informasi kepada sang MC, Hachi memunculkan ekor lainnya, mengejutkan para pengintai. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, beberapa monster tertebas dalam sekejap. Hiri membeku saat melihat siapa yang mendekat dan langsung mengenali sang MC. Tertegun, dia bertanya apakah itu benar-benar dia, dan Namiki tersenyum sebelum berlari mendekat saat melihat Himawari hampir jatuh. Dia bilang dia baik-baik saja, yang membuat Namiki lega, tapi dia masih ingin tahu bagaimana Namiki bisa ada di sana. Yang paling mengejutkannya adalah merasakan perubahan auranya, terutama setelah melihatnya mengalahkan Orochi dengan satu serangan. Namiki menghela napas dan berkata banyak yang telah terjadi, lalu bertanya apa yang sedang Himawari lakukan di sini. Himawari menjelaskan dia ingin mengambil barang-barang Namiki yang tertinggal dan menatap Shinji yang masih di tanah. Sang protagonis juga menatap penjelajah itu dan Shinji butuh sesaat sebelum mengenalinya. Kaget, dia bertanya bagaimana Namiki masih hidup setelah sekian lama di dalam dungeon. Namiki mengerti pertanyaan itu. Lagi pula, Shinji telah membunuhnya sebelum semuanya berubah. Himawari berbalik, terkejut mendengarnya karena dia selalu curiga ada sesuatu yang tidak beres. Shinji tertawa, mengatakan Himawari hanya membuat tuduhan yang tidak masuk akal. Sambil menunjuk Namaki, dia mengejeknya karena hanya seorang lemah level 100. Dia bilang mengalahkan Orochi karena keberuntungan tidak membuatnya kuat. Di kejauhan, Hachi kesal, tapi sang MC kita yang menjawab, "Kalian dan aku sama-sama tahu apa artinya ini." Auranya meledak membuat para penjelajah di sekitar mereka membeku di bawah tekanan yang luar biasa. Bahkan Shinji terkunci, tidak mampu memahami kekuatan semacam itu. Rahang Ayaka ternganga. Menyadari ini berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat. Pengecekan menunjukkan level 6000 dengan kemampuan yang mustahil diukur. Keduanya saling berhadapan selama beberapa detik sampai Namaki maju selangkah. Shinji mundur ketakutan. Dan Ii bertanya apakah dia baik-baik saja. Melihat ketakutan yang jelas itu. Dengan marah, Shinji membentaknya untuk diam dan menampar wajahnya. Himari berlari untuk membantu Ii, tetapi sang protagonis membeku karena dia tidak langsung mengenalinya. Sambil tertawa, Shinji mengejek situasi itu, mengatakan betapa menyedihkannya bertemu seseorang dan bahkan tidak ingat siapa mereka. Ii tetap diam di tanah, sementara Namaki bertanya apakah Shinji telah menggunakan hipnotis padanya selama ini. Shinji tertawa dan menyuruh sang MC untuk memeriksa sendiri kebenarannya, karena dia juga mencoba menggunakan trik yang sama pada idolanya. Terkejut, Namiki menatap Himawari dan dia menjelaskan bahwa dia pikir dia bisa menangani semuanya sendiri setelah mendengar tentang kematiannya. Sayangnya, rencananya tidak berhasil dan dia akhirnya jatuh ke dalam manipulasi Shinji. Meskipun dia seorang petualang peringkat A, kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya, tapi itu tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menggunakan Ii, seseorang yang lebih rentan, dan mengambil alihnya dengan hipnotisnya. Ii mulai ditekan lagi oleh kekuatannya, memohon padanya untuk berhenti, yang hanya membuat Namaki semakin marah. Kemudian Ii berteriak agar mereka berdua berhenti, mengatakan dia melakukannya demi Shinji dan menyerang Namiki. Sang protagonis menahan serangan tanpa henti itu, merasakan niat membunuh di baliknya. Dia terkejut dengan kekuatan gila yang ditunjukkan oleh Ii. Jelas sekali kekuatannya ditingkatkan oleh Shinji. Itu tidak terasa seperti Ii yang asli dan Himawari bersiap untuk menghadapi Shinji secara langsung. Penjelajah itu tertawa saat melihatnya menghalangi jalannya dan memperingatkan bahwa dia membuat kesalahan. Namaki mencoba menyadarkan Ii, tapi Ii berteriak bahwa Namaki tidak pernah memperhatikan perasaannya. Hachi berkomentar bahwa tuannya tampaknya terlalu sibuk, yang membuat Namiki kaget, tapi Hachi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam pertarungan untuk membantu. Mata Shinji terbelalak saat melihat wanita dari sebelumnya melompat mendekati mereka. Hachi menembakkan mantra penghancur bernama Extra Present mengenai Ii telak. Setelah serangan itu, Ii membeku sejenak lalu kembali sadar. Bingung, sang MC bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Ii menatapnya, masih mencoba memproses semuanya. Lega, Namiki menyadari Ii telah terbebas dari hipnotis dan melihatnya berdiri lalu mengambil pedangnya lagi. Ii berkata dia perlu mengatakan sesuatu yang penting. Sementara Hachi berjalan mendekat sambil tertawa, senang dengan hasilnya, Namiki mengerti bahwa Hachi telah menghancurkan sihir pesona yang mengikat Ii. Shinji, yang benar-benar bingung, bertanya apa yang baru saja terjadi. Tetapi tidak ada yang memperhatikannya karena Hachi hanya ingin mendekati tuannya setelah membantu. Sang protagonis mengeluh tentang betapa lengketnya Hachi, tetapi berjanji akan memujinya nanti yang membuatnya senang. Ii memperhatikan adegan itu dan bertanya siapa gadis cantik itu. Sebelum Namiki sempat menjelaskan, Ii berkata jika itu Himari, mungkin dia akan mundur. Tiba-tiba,
kekuatan I meledak bahkan mengejutkan Namaki. Meski begitu, dia tidak ragu-ragu mengatakan dia selalu mengaguminya. Dulu di sekolah saat Namiki melindunginya dari seorang perundung. Sejak saat itu, dia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia sudah menyukainya sejak bergabung dengan dojo, mengingat bagaimana Namiki menyemangatinya saat dia merasa ingin menyerah. Masalahnya, Namiki selalu menatap Himawari dengan cara yang istimewa. Dan saat mendengar tentang kematiannya, dia merasakan kekosongan yang luar biasa. Sekarang melihatnya di samping Hachi, dia berteriak, bertanya mengapa harus Hachi di antara semua orang. Hachi hampir terkena serangan, tetapi Namiki melompat ke depan untuk melindunginya. I bilang dia tidak akan pernah memaafkannya untuk itu, dan Shinji tertawa, menjelaskan bahwa kekuatannya meningkatkan emosi negatif sampai menjadi kutukan. Dan dari sini kita tahu drama ini baru saja akan dimulai, yang hanya membuat Namaki semakin marah. Oke, kita langsung masuk ke adegan panas di mana situasinya benar-benar buntu. Si Shinji ini masih pasang senyum songongnya, sementara mantranya nyiksa Ai lagi. MC kita sadar, lanjut bertarung cuma bakal nyakitin Ai lebih parah. Dan dia pun ragu. Di saat itulah Himawari langsung nerobos Shinji dan ngehancurin aksesoris yang dia pakai buat aktifin kekuatannya. Kaget, Shinji langsung loncat mundur, ngejaga jarak dari mereka semua. Himawari siap nyerang lagi, tapi Shinji teriak nyuruh berhenti, bilang udah cukup. Dengan suara keras, dia bilang gak akan kalah sama siapapun, lalu ngelepasin kemampuan sihirnya dengan intensitas lebih gila. Ai dikendaliin lagi sementara Shinji nyuruh dia buat nyerahin diri sepenuhnya. Lihat itu, Namiki nanya, kok bisa dia tegak nyakitin Ai kayak gitu? Dia coba mendekat, tapi kekuatan Shinji malah ngumpanin kebencian, iri, sedih, dan malu di dalam diri Ai. Shinji pengen ngambil semua perasaan itu buat jadi lebih kuat. Di bawah hipnotis, Ai setuju nyerahin kekuatannya, dan energi itu pun ngalir ke tubuh Shinji. Himawari terpana sementara Hachi bergumam kalau dia adalah tipe penjelajah terburuk, yang manfaatin emosi negatif buat keuntungan sendiri. Shinji senyum puas ngerasain kekuatannya tumbuh. Himawari gerak duluan buat ngentiin dia, tapi Shinji ngelemparnya pakai gravitasi. Gerakannya kekunci di udara, dan dia sombong bilang udah lebih kuat. Biarpun di bawah tekanan, Himawari nggak nyerah, bertekad nyelamatin Ai. Shinji ketawa dan ngeyek, bilang ini semua salahnya, dan dia harus berlutut. Gravitasinya makin berat sampai Namiki maju buat ngelindungin Himawari. Dia nyuruh Shinji berhenti, nuduh dia udah nyakitin orang-orang yang dia peduliin. Tapi Shinji malah nyebut MC kita munafik yang sok jadi pahlawan. Tekanan gravitasi pindah ke Namiki, maksa dia berlutut. Tapi bahkan pakai versi upgrade-nya, Shinji sadar serangannya sama sekali nggak mempan. Protagonis kita nanya, hal gila apa yang udah dia lakuin? Tanpa jawab, Shinji naikin kekuatannya ke gravitasi ekstrem. Bahkan dengan itu, dia nggak bisa ngasih damage sama sekali. Shinji shock berat. Hachi nonton dengan bangga, nyuruh dia nyerah aja. Shinji yang udah kalap, nekat nyerang Ai buat mancing Namiki. Himawari teriak, tapi terlambat. Dan disinilah semuanya berubah sekejap mata. MC kita muncul di belakangnya, dan langsung menebasnya, menyebutnya penjahat sejati. Teriakan sakitnya menggema sementara Shinji megangin tangannya yang luka, nggak ada yang nolongin dia. Bingung dia nanya gimana, itu mungkin soalnya level Namiki kan 100. Lalu protagonis kita mendekat dan ngungkapin kalau levelnya sekarang 6000 sambil nyengkram kerahnya. Dia ngejatuhin Shinji ke lantai dan nyuruh Hachi pakai sihir penyembuhan. Hachi setuju meskipun agak ogah-ogahan dan nerima permintaan itu lewat telepati mereka. Gak lama, para penjelajah yang luka dibawa buat diobatin, termasuk cewek-cewek yang dikendaliin Shinji. Owi manggil Himawari, nangis dan minta maaf atas segalanya. Himawari megang tangannya dan bilang dia gak perlu nyalahin diri sendiri. Dia juga nyuruh Namiki istirahat, janji semuanya bakal baik-baik aja. Bahkan pas dibawa ke tempat aman, Ai terus nangis minta maaf. Mereka cuma bisa ngeliatin yang terluka diangkut pergi dan Namiki dengan khawatir nanya apa dia baik-baik aja. Sambil nunduk dia ngejawab iya. Dia juga nanya apa, Namiki baik-baik aja dan senyum lega pas lihat dia selamat. Senyum itu ngingetin masa kecil mereka, waktu Ai jadi inspirasi dan orang yang paling dia kagumi. Hachi ketawa ngeliat suasana di antara mereka sampai Ishara lari nyamperin. Dia berterima kasih pada Namiki karena udah nyelamatin semua dari Orochi, bikin si MC agak malu. Ishara ngejelasin kalau dari 6 tubuh Orochi, 3 udah berhasil dikalahin. Sebuah kemajuan besar buat umat manusia. Selain itu, mereka juga berhasil nangkep Shinji berkat bantuannya. Karena udah di lantai 4, mereka mutusin balik ke markas. Banyak penjelajah muji Namiki karena bisa ngalahin Orochi dengan begitu mudah. Semua pujian itu bikin si protagonis bingung. Hachi ngomong lewat telepati, dia sengaja nyisain ekornya dan nagih hadiah. Namiki setuju, lalu Isabara minta dia menyebutkan namanya lagi.
Pas dia ngenalin diri, banyak orang langsung inget kalau dia penjelajah yang pertama kali mencapai level 100. Ada yang bisik-bisik bilang aneh orang lemah bisa jadi sekuat ini. Ngalahin Orochi kayak gitu rasanya mustahil. Himari langsung motong obrolan itu dan Isabara mengakui beberapa komentar tadi emang kasar. Tetap aja mereka berterima kasih secara resmi dan nawarin hadiah. Namiki kaget dengernya. Tapi kita semua tahu kan Hachi pasti punya mau lain. Dia ngebisikin lewat telepati kalau dia pengen sesuatu yang spesial. Dia sadar maksudnya tong-tong alkohol dan tersenyum ingat kelemahan partnernya. Setelah itu, Namiki keluar dari dungeon dan meregangkan badan. Merasa sudah lama tidak melihat langit. Hachi muji kerja kerasnya. Tapi nunjukin kalau orang yang dia kagumi gak ikut pulang. Himari tinggal buat bantu beresin tempat itu. Dan Hachi nanya apa itu ngeganggu dia. Dia bilang gak, karena Himari emang selalu gitu, suka nolong orang. Dan dia pengen jadi orang yang bisa ngedukungnya. Tiba-tiba, Ayaka datang nyamperin buat ngobrol. Besoknya, Namiki dan Hachi pergi bareng ke asosiasi penjelajah di kota dungeon. Sambil jalan, Hachi ngeluh kalau dia mentok di game mobile dan gak bisa nyelesain levelnya. Jadi, si MC ngejelasin kalau dia perlu isi ulang energi atau nunggu seharian buat lanjut. Hachi kaget karena dia gak tahu apa itu isi ulang. Dan Namiki bilang itu ada hubungannya sama uang. Bingung, dia nanya apa itu gacha berbayar. Namiki ngejelasin itu kayak bayar buat dapat karakter atau item acak. Kadang dapat yang kuat banget, tapi seringnya dapat yang biasa aja. Semua tergantung hoki. Hachi kesel pas sadar harus ngabisin banyak uang buat jadi kuat di game. MC kita setuju, bilang kalau game gacha emang begitu cara kerjanya. Khawatir karena nggak punya uang, dia nanya apa yang bisa dilakuin. Namiki nyaranin dia bisa kerja, buka akun, atau bahkan jadi penjelajah kayak dia. Walaupun menyamar pakai tudung besar, Hachi tetap jadi pusat perhatian. Di pertarungan sebelumnya, banyak orang lihat wujud aslinya. Dan beritanya udah mulai nyebar. Namiki tahu kalau dia nggak hati-hati, rumor tentang identitasnya bisa jadi bahaya banget. Ada juga soal kerusakan di kota, dan nggak boleh ada yang tahu Hachi itu Orochi level bencana. Tiba-tiba, Hachi teriak ke Namiki karena nggak merhatiin. Dia pun minta maaf karena melamun. Hachi nanya apa dia khawatir lagi kayak pas pertama ketemu. Sambil ketawa dia bilang mau jadi petualang bikin Namiki kaget banget. Namiki coba jelasin kalau kondisinya sekarang itu rumit. Dia ragu asosiasi mau nerima Hachi, tapi Hachi bilang dengan pengaruh Namiki sekarang, mungkin mereka bisa berhasil. Namiki bilang nggak semudah itu. Hachi senyum, ngaku cuma pengen cari uang buat gacha. Sambil jalan, Namiki nyeletuk Hachi udah main terus dari kemarin. Dan Hachi ngeluh dia nggak mau ngeganggu progresnya. Dari atas gedung beberapa orang ngawasin mereka berdua diam-diam pas mereka jalan ke markas asosiasi. Pas mereka nyampe, Ayaka nyambut dengan senyum bilang udah nungguin mereka. Tanpa basa-basi, si MC ngenalin Hachi sebagai temennya. Hachi ngegoda, nanya apa nggak bisa disebut pelayan, dan Namiki nyuruh berhenti. Ayaka ketawa ngelihat mereka, lalu mengajak masuk. Namiki nanya kenapa mereka dipanggil. Ayaka bilang dia bakal ngejelasin semuanya di kantor dan nganterin mereka ke lift. Dia nyebutin kalau pas penaklukan Orochi, dia lihat betapa hebatnya mereka berdua bertarung. Pas dia ngelaporin itu ke asosiasi, manajer senior nunjukin minat buat ketemu Namiki, bikin si MC kaget denger beritanya. Ayaka nambahin kalau Himawari dan Ishihara juga dipanggil. Dia bilang mereka bisa datang besok, tapi lebih baik sekarang. Mereka pun tiba di markas. Namiki bingung kenapa manajer ingin bertemu dengannya. Hachi bertanya lewat telepati apa dia merasakan sesuatu yang aneh. Saat lift naik, aura kekuatan besar terasa makin mendekat. Namiki setuju, merasa diawasi. Hachi pun memperingatkannya untuk waspada. Dan disinilah kita berhenti dengan misteri baru di depan mata. Kalian pasti penasaran kan kelanjutannya? Oke, ayo kita mulai dari lantai 48 di mana Ayaka nganterin mereka ke sebuah pintu. Setelah dapat izin, manajernya keluar menyambut. Si resepsionis yang tugasnya kelar pun cabut, ninggalin MC kita sendirian sama om-om berjas ini. Dia ngenalin diri sebagai presiden asosiasi Explorer dan nyapa si protagonis. Tapi dia langsung kepo dan nanya siapa cewek di sebelahnya. Sementara si kakek ini basa-basi, Haruka mikir, biarpun mukanya kelihatan blun, orang ini kuat banget. Hachi juga bilang kalau dia nyembunyiin sesuatu yang gila. Protagonis kita bingung kenapa mereka dipanggil dan langsung nanya maunya apa. Sambil senyum licik si presiden bilang mau berterima kasih karena udah bantu numpas Orochi dan nangkep para penjahatnya. Habis itu dia langsung semangat banget bilang kalau Kyoku cerita soal pertarungan hebat mereka. Dia kagum si bocah bisa ngalahin 3 wujud kelas bencana cuma dengan 1 serangan. Tiba-tiba om-om berjas ini jadi lebih serius dan nanya apa Haruka bikin kontrak sama si penjahat. Auranya langsung berubah bikin si bocah jadi takut.
Dia bahkan coba nganalisis si kakek, tapi partnernya ngingetin kalau dia nggak punya skill deteksi. Si cewek bilang orang tua itu pakai sihir kelas mitos dan dia nggak bisa baca statusnya. Dengar itu, si protagonis nanya apa itu sihir yang sama kayak yang dia pakai dulu. Si cewek ngejawab, iya bener, dan bilang dia nggak tahu apa itu, tapi yang pasti orang itu punya banyak banget informasi. Sadar si kakek bukan orang biasa, dia nyuruh temennya buat berdiri di belakangnya. Setelah itu, si om-om berjas ngaktifin skill, ngajak mereka buat ngetes kemampuan. Sementara itu di lorong, dua rekan kerja lewat dan nanya apa mereka udah di dalam. Si sekretaris bilang mungkin mereka lagi ngobrol sama bosnya. Tiba-tiba pintunya jatuh nimpa kepalanya. Nah perhatiin baik-baik, di sini semua jadi kacau. Hamari otomatis narik pedangnya ngerasain energi gede, sementara protagonis kita nyuruh partnernya buat jangan deket-deket. Setelah itu, si presiden nembakin skillnya ke Haruka. Si bocah coba pakai Divine Observation, tapi nggak bisa. Dia langsung noleh ke Haichi dan bilang bakal nyerahin Hayogaku dan Ishihara buat diurusin sama dia. Terus, Haruka lari ke arah Hamari, mikir kalau ini udah saatnya mati-matian. Protagonis kita coba netralisir serangan musuh, tapi dia cuma berhasil ngebelahnya jadi dua. Ngelihat serangannya nggak bisa dihindari. Si bocah meluk partnernya buat ngelindungin dia. Tapi Haichi maju ke depan, nerima semua serangan dan nunjukin wujud aslinya. Sambil senyum dia nanya apa si cowok terluka. Panik, Haruka bilang dia baik-baik aja tapi khawatir sama luka-lukanya. Si cewek ngejelasin kalau dia cuma lengah sedikit. Hamari berterima kasih atas bantuannya dan bilang mereka harus cepat ngobatin luka itu. Tapi dia kelihatan santai banget. Gak lama, Haichi pakai skill buat nyembuhin dirinya sendiri, bikin si cewek kaget karena dia balik normal dalam hitungan detik. Protagonis kita nanya lagi apa temennya beneran baik-baik aja, dan si cewek ngejawab iya. Setelah itu, dia bilang mereka harus mulai serius dari sekarang, kalau nggak mau mati konyol. Di sisi lain, si kakek kagum karena mereka berdua ternyata lebih hebat dari laporan. Ini malah bikin dia makin semangat buat ngelawan, dan si bocah-bocah juga udah siap tempur. Tapi si sekretaris muncul sambil teriak-teriak kayak orang gila, nyuruh mereka berhenti. Akhirnya, semua jadi tenang dan mulai ngebersihin kekacauan itu. Lalu, si presiden minta maaf karena udah kelewatan. Sekretarisnya bilang udah ngasih tahu soal status Namiki, dan kalau dia serius, dia bisa ngancurin area di sekitar mereka. Dia minta bosnya mikirin itu, dan si kakek bilang ngerti. Nggak paham apa-apa, Hora nanya ada apa sebenarnya. Si cewek pun ngejelasin kalau mereka manggil Haruka cuman buat meriksa dia, buat nyari tahu apa mereka berdua bisa jadi musuh. Nah kalian sama, aku juga pasti kaget denger ini. Si cewek langsung nanya apa Haichi adalah sang origin of disaster, bikin semua orang di sana shock berat. Lalu si presiden nunjukin sesuatu, dan Haichi ngerasain kehadiran lain di dalam dirinya. Sadar siapa itu, Haichi bilang makhluk itu harusnya tinggal di kedalaman dungeon. Protagonis kita nanya apa temennya kenal sama dia, dan si cewek ngungkapin kalau mereka punya sejarah bareng. Terus dia bilang, dia kira Linwem bakal ngejauhin manusia dan gak bikin kontrak sama mereka. Haruka sadar mereka punya hubungan dan jadi mikir apa ada naga lain. Sebelum melanjutin obrolan, Haichi penasaran siapa sekretaris di sampingnya. Bikin si cewek jadi canggung. Om-om berjas itu ngejelasin kalau dia setengah manusia, setengah monster yang bikin kontrak sama ibunya. Amari bilang dia pernah dengar soal orang kayak gitu, tapi ini pertama kalinya dia lihat langsung. Si cewek bilang orang lain nggak tahu soal sisi lainnya, jadi dia ngejaga itu sebagai rahasia. Tapi kalau dia lagi emosional, beberapa hal bakal kelihatan, jadi dia berusaha keras buat ngendalin diri. Kalau nggak, dia nggak bakal bisa tinggal di kota dungeon. Hamari nanya apa dia sering dapat perlakuan nggak enak, dan si sekretaris bilang orang-orang punya pandangan jelek soal hybrid. Tapi Haichi udah tahu rahasianya pas dia masih wujud manusia. Haichi bilang dia kan emang dari dungeon, lagian si sekretaris nggak jago-jago amat nyembunyiinnya. Protagonis kita ikutan ngacung, bilang dia juga udah curiga. Denger itu, Hamari langsung ngomelin Haruka, harusnya dia bilang dari tadi dong. Hamari nanya, berarti yang dibilang Kyoku soal Haichi itu Orochi kelas bencana beneran dong? Dan dia ngejawab, iya. Ishihara nggak percaya naga segede itu bisa berubah jadi cewek secantik ini. Setelah itu, Hamari bingung dengan semua ini dan si protagonis minta maaf bilang bakal ngejelasin nanti dan nyuruh dia tenang dulu. Sambil senyum, si presiden bilang situasinya makin menarik dan ngajak mereka ngobrol di tempat lain. Di ruang rapat, si sekretaris bilang hasil investigasi nunjukin Haruka dan Haichi bukan musuh. Dia berterima kasih atas kerja sama mereka, tapi si kakek bilang mereka berdua masih kelihatan waspada. Protagonis kita mikir, ya iyalah barusan aja si presiden nyerang dia. Udah gitu, dia juga kontraktornya Linwem. Setelah itu, si kakek bilang si bocah bisa santai karena Haichi, walau kelas bencana, tetap ngelindungin manusia di pertarungan itu. Dia juga bilang perselisihan kecil ini nggak bakal bikin mereka jadi musuh. Si bos bilang, kalau gitu mereka berdua bisa percaya sama dia.
Bawahannya langsung berterima kasih atas usaha semua orang di tim penaklukan Orochi. Sambil senyum, dia minta mereka merahasiakan semua ini dan bilang bakal ada hadiah. Himari coba ngasih pendapat, tapi si kakek nunduk nunjukin rasa terima kasihnya. Setelah itu, dia bilang ke Haruka, mulai sekarang dia resmi jadi explorer rank A. Si cowok ngaku dia agak gugup karena sebelumnya cuma rank D, tapi si kakek ngingetin kalau protagonis kita udah ngebuktiin kemampuannya, jadi dia percaya Haruka pantas dapat itu. Himari minta dia mikirin lagi karena dia udah lihat Haruka bertarung selama ini. Dengan itu kedua belah pihak akhirnya setuju. Si bos lalu mutusin, kalau gitu mereka bisa secara resmi ngebiarin Haichi gabung asosiasi. Dengar itu, si cewek langsung meluk protagonis kita, seneng banget karena mereka bisa tetap bareng. Sementara itu, Himari ngeliatin mereka dengan tatapan maut. Nah, kalian dan aku tahu persis ini artinya apa. Dia minta penjelasan detail soal hubungan mereka. Di sisi lain kota, berita soal bocah rang D jadi rang A udah nyebar. Tapi banyak yang ngira itu cuman hoax. Di ponsel seseorang di dekat situ, isinya cuman artikel soal promosi dadakan itu. Seorang cowok mirip Michael Jackson muncul, penasaran apa yang lagi diliatin dan nanya boleh ikut lihat apa enggak. Dan cewek pedang kecil bernama Ichigo bilang, lihat aja sepuasnya. Sementara itu, pas lagi mandi, Himari inget waktu desanya diserang monster. Dalam ingatannya, cewek itu maju buat ngelindungin Haruka dan nanya apa dia baik-baik aja. Si cowok nenangin dia, bilang ini cuma luka goresan kecil kok. Wanita itu jadi penasaran soal makhluk-makhluk aneh di desa, tapi saat dia lengah, seekor monster tiba-tiba menyerangnya. Melihat itu, sang protagonis langsung menyambar pedangnya, siap untuk menghabisi monster itu. Namun, Himari maju ke depan, menerima serangan di bahunya. Melihat itu, Haruka mulai menangis, berjanji akan menjadi lebih kuat agar suatu hari nanti bisa melindunginya. Balik ke masa sekarang, dan disinilah ceritanya jadi makin kocak. Kita lihat Haichi lagi asik coba baju di toko, terus nanya pendapat si cowok. Teman kerjanya sih bilang lumayan. Tapi Himari muji habis-habisan, bilang bajunya sempurna banget. Mereka langsung penasaran bagaimana wanita itu menyembunyikan ekornya dan dia menjelaskan mendapat beberapa tips dari Kigoku. Haruka berkomentar kalau mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama. Haichi memutuskan untuk membeli pakaian itu, tapi dia masih belum puas dan sudah mengajak mereka pergi ke toko lain. Himari memintanya untuk menunggu sebentar karena dia harus membayar dulu. Akan tetapi, Haichi mengungkapkan kalau dia benar-benar bangkrut. Setelah itu, dia bertanya apa sang protagonis bisa membayarnya kali ini. Si cowok setuju, tapi sebelum dia melakukan apapun, rekan kerjanya menawarkan diri untuk membayar. Haruka bilang dia tidak perlu melakukan itu, tapi gadis itu bilang tidak apa-apa. Haichi telah membantunya tempo hari, jadi dengan begini mereka impas. Mendengar itu, Haichi jadi sangat bersemangat, mengatakan dia orang yang baik. Dia lalu bertanya, apa boleh memanggilnya Him saja mulai sekarang, dan Himari setuju. Setelah itu mereka pergi ke kafe, di mana sang protagonis berterima kasih atas bantuannya. Himari tertawa, bercanda untung saja dia ada di sana. Haichi mulai merasa bosan, bertanya apa sudah waktunya untuk pulang. Si cowok setuju, dan Haichi langsung bersenandung, bilang, sudah waktunya untuk balas dendam. Haruka kaget karena dia berencana terus bermain begitu mereka sampai di rumah. Mendengar itu, Himari terlihat agak terganggu bertanya-tanya apakah mereka tinggal bersama, dan si cowok menjawab, iya. Sang protagonis menjelaskan gadis itu tidak punya uang untuk mencari tempat lain. Haichi menambahkan kalau jelas saja dia akan tinggal di sisi masternya. Dan disinilah situasinya jadi makin rumit. Himari jadi penasaran kenapa Haichi memanggilnya master. Dia langsung menyudutkan Haruka ke tembok, bertanya apa dia punya fetish aneh yang bikin si cowok panik total. Tiba-tiba Himari ngasih ide gila gimana kalau dia dan Haichi tinggal bareng. Haichi menolak, bilang dia tidak bisa meninggalkan sisi masternya. Tapi Himari bilang Haruka juga boleh ikut. Tiba-tiba ponsel sang protagonis bergetar, membuatnya menjauh dari meja untuk memeriksanya. Ternyata itu telepon dari Kigoku, memberitahu ada permintaan darurat untuk asosiasi penjelajah. Sang sekretaris menjelaskan kalau sejumlah besar goblin muncul di lantai 3 dungeon dan salah satunya adalah sang goblin champion. Gara-gara itu, banyak orang terluka dan wanita itu bertanya apa mereka bisa mampir ke sana. Setelah itu, kelompok itu menerima permintaan tersebut dan langsung menuju ke lokasi. Di dalam dungeon, Haichi bertanya apa masternya tidak lelah karena mereka sudah berlari cukup lama. Tapi Haruka bilang jaraknya masih lebih dari 1 kilometer yang langsung membuat rekan setimnya itu lesu. Dia lalu bertanya kenapa mereka jalan kaki.
Sang protagonis teringat kalau wanita itu hanya bisa bergerak cepat di tempat yang ada air dan di sini tidak ada sama sekali. Haichi lalu menyarankan untuk memakai mobil saja, tapi Himari menjelaskan mereka tidak punya izin menggunakan kendaraan asosiasi dan ada proses birokrasi. Dia bilang saat mereka membasmi Orochi, mereka sudah mengajukan permintaan tapi tidak dapat apa-apa. Mereka tidak bisa mengontrol pengaturan kendaraan karena keadaan darurat. Haichi jadi kecil hati dengan manusia yang bersikeras pada aturan, tapi sang protagonis menjelaskan itu untuk menjaga ketertiban. Setelah itu, Haruka memperhatikan kalau tempat itu terawat dengan baik dan jadi penasaran dari mana sumber dayanya. Tiba-tiba kepalanya mulai sakit dan partnernya bertanya apa dia baik-baik saja. Haruka bilang iya dan berterima kasih atas perhatiannya. Tak lama, mereka melihat ada cahaya di ujung terowongan. Tapi saat tiba di sana, mereka dibuat bingung dengan pemandangan di depan mata. Sekelompok besar goblin sudah tergeletak tak berdaya di tanah. Haruka bilang sepertinya ada orang lain yang sampai lebih dulu. Dan coba tebak siapa yang mereka lihat? Yup, ada cowok yang gayanya mirip banget Michael Jackson berdiri di sana, tersenyum ke arah mereka. Sang protagonis bertanya-tanya apa dia membereskan semua monster itu sendirian, tapi pria itu bilang dia dibantu seseorang. Mendengar itu, ketiganya langsung waspada dan Haruka bilang dia tidak melihat orang lain di sana. Tapi pria itu menyangkal, mengatakan kalau rekannya ada tepat di sampingnya. Tiba-tiba saja, Haruka menyadari kehadiran seorang gadis yang membuatnya bingung kapan dia bisa mendekat sedekat itu tanpa terdeteksi sama sekali. Pria misterius itu lalu mengungkapkan kalau gadis itu sudah ada di sana sejak awal. Gadis itu lalu membuka mulutnya, mengatakan kalau sang protagonis itu kuat. Detik berikutnya, dia menerjang Haruka yang berhasil menghindar dan terpukau dengan kecepatan lawannya. Gadis itu berkata kalau kekuatannya bukan isapan jempol dan karena itu dia juga akan serius. Pertarungan pun berlanjut dan Mia menjelaskan kalau rekannya itu sedang menguji kemampuan Hamari. Ichigo, di sisi lain, merasa itu masih belum cukup dan terus melancarkan serangan beruntun. Sang protagonis jadi panik mencoba menarik perhatian gadis itu. Hamari bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa begitu kuat. Setelah itu, gadis itu mengaktifkan skill getaran pada tubuh Hamari. Dia sadar jika ini terus berlanjut, tubuhnya bisa kelebihan beban. Ichigo menantang Hamari untuk mengeluarkan semua kemampuannya dan Hamari membalas agar tidak meremehkannya. Setelah itu, Hamari memfokuskan seluruh ototnya yang langsung disadari Ichigo sebagai teknik penguatan tubuh. Selanjutnya, keduanya beradu kekuatan dan sama-sama terpental, membuat mereka saling menghormati. Tapi Ichigo berkata pertarungan ini belum berakhir. Hamari pun tidak mundur dan kembali menyerang lawannya. Tapi sebelum mereka beradu lagi, Mari menggunakan skill untuk menukar posisi mereka. Menghindari pertarungan, Ichigo bilang pada rekannya untuk tidak melakukan hal yang tidak perlu. Pria itu minta maaf karena mengganggu, tapi yang penting mereka sudah dekat. Haruka setuju dengan pria itu karena bahaya yang sesungguhnya sedang menuju ke arah mereka. Sementara itu, seorang pria muncul berlari dari kejaran monster, tapi dia tidak bisa lari lebih jauh lagi. Setelah itu, beberapa monster serupa muncul, dan di belakang mereka ada satu yang jauh lebih besar yang memimpin. Hamari bertanya apa rekannya yakin dan Haruka menjawab iya. Dia bilang ada 30 monster dan satu makhluk level lebih tinggi yang akan tiba dalam 1 menit. Hamari terlihat terkesan dengan kemampuan sang protagonis. Sementara Ichigo melihat rekannya menatap yang lain dan menganggapnya menjijikkan. Pria itu mengatakan situasinya serius, jadi mereka berdua akan bekerja sama. Tepat setelah itu, para monster muncul mengejar para penjelajah lain. Melihat yang paling besar dari semuanya, Haruka berasumsi dialah pemimpin kelompok itu. Setelah itu, sistem memberikan rute terbaik untuk mengatasi situasi, membuat sang protagonis sadar mereka bisa melakukan ini bersama. Jadi, Haruka menyuruh Hamari untuk maju bersama gadis itu dan meminta Haichi untuk memberikan perlindungan. Sementara dia akan menyelamatkan orang-orang tak bersalah dan menangani monster besar itu. Tapi sebelum itu, Haruka memperkenalkan diri pada keduanya dan meminta Mia membantu para gadis yang langsung disetujuinya. Si calon raja pop ini terkesan karena sang protagonis berhasil membuat rencana dengan cepat menggunakan kemampuan semua orang. Seekor monster menerjang Himari, tapi dia berhasil bertahan dan balas menyerang. Himari menyadari kalau gerakan para monster ini lebih terkoordinasi. Sama seperti para penjelajah, Ichigo menyuruhnya tetap waspada karena ada lebih banyak monster di belakangnya. Himari dengan mudah menghabisi mereka semua dengan pedangnya. Bahkan gadis kecil itu menyadari kalau para monster bertingkah aneh. Tepat setelah itu, dia meminta sesuatu pada Mia, dan tiba-tiba kapak gadis itu menjadi sangat besar. Para monster berlari ke arahnya, tapi hanya dengan satu ayunan, dia menghabisi mereka semua. Setelah itu,
pemimpin mayat hidup itu mengamuk dan berlari ke arah seorang petualang. Melihat itu, Haruka bertanya-tanya apakah itu skill unik. Dia lalu memperingatkan Haichi kalau monster itu adalah masalah. Haichi langsung mendukung masternya agar dia bisa maju. Dengan pengalihan perhatian itu, sang protagonis berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke monster itu, menghabisinya, dan mereka berdua naik level. Haruka dan rekannya merayakan kemenangan. Sementara itu, Himari mulai menatap rekan setimnya dalam diam. Haruka bertanya apa ada yang salah, tapi dengan senyum di wajahnya, Himari bilang tidak ada apa-apa. Dia lalu mulai berpikir betapa Haruka sudah banyak berubah. Para petualang yang nyaris celaka tadi membungkuk, berterima kasih atas pertolongan mereka, dan dari sini kita bisa lihat, sang protagonis bukan cuma makin kuat, tapi juga makin rendah hati. Oke, mari kita selami kisah cowok kita yang satu ini. Himari tersenyum bangga yang bikin dia jadi salah tingkah. Dia jadi ingat dulu sering diejek level 100 cupu, tapi sekarang beda, dia udah lebih kuat dan punya teman-teman yang bisa diandalkan. Haruka sendiri bingung kenapa dia punya kemampuan ujian dewa dan berharap suatu saat nanti bisa memahaminya. Tapi untuk itu, mereka harus menjelajahi dungeon lebih dalam lagi. Saat ini si protagonis berumur 21 tahun, rank A, dan keluarganya hilang. Kepribadiannya, dia tipe yang penyayang, sabar banget, dan peduli. Hobi favoritnya adalah menjahit dan mengagumi pedang. Haruka dibesarkan di panti asuhan di kota Dungeon sejak kecil, dan di sanalah dia bertemu Himari Tachibana. Setelah itu dia mulai datang ke dojo ayahnya di daerah kumuh. Si cewek sendiri, umurnya 24, explorer rank A dari distrik Flow, dan dibesarkan oleh orang tua tunggal. Hobi cewek ini adalah upacara minum teh dan kaligrafi. Ibunya meninggal karena sakit saat dia masih SD, jadi dia dibesarkan oleh ayahnya. Sejak saat itu dia mendedikasikan diri pada bela diri di dojo, menguasai keahlian pedang, tombak, dan panahan. Saat SMA, dia debut sebagai explorer dan jadi sorotan media sebagai gadis jenius. Gara-gara reaksi publik dan popularitasnya saat itu, sebuah fan club tidak resmi diam-diam dibentuk 7 tahun lalu. Sebuah insiden terjadi saat monster tak dikenal menyerang Haruka waktu dia latihan di dojo. Himari mencoba menolong tapi malah terluka. Saat pihak berwenang datang, makhluk itu kabur dan tujuannya masih jadi misteri sampai sekarang. Mia bilang insiden itu jadi pemicu hubungan mereka berubah. Tiba-tiba Koku memotongnya, bikin cowok itu jadi penasaran ada apa gerangan. Wanita itu bilang mereka minta laporan tempur dari Haruka, tapi dia malah ngelantur. Pria berjas dengan wajah serius itu pun bertanya apa mereka bisa melanjutkan laporannya. Mia sendiri minta maaf karena sedikit terbawa suasana. Kembali ke penjelasan, pria itu bilang ada poin menarik saat pertarungan dengan Haruka tempo hari karena nama dan detail kemampuan spesialnya tidak diketahui. Tapi, apa kau yakin bocah itu membuat kontrak dengan Orochi kelas bencana? Nah, disinilah ceritanya jadi makin bikin penasaran. Si protagonis disebut misterius karena dia pendatang baru level 100. Mia bilang ini pasti bug karena levelnya naik terlalu cepat. Kakek itu juga penasaran. Karena saat melawannya, bocah itu meneriakkan ramalan ilahi. Setelah itu dia cukup kaget dengan gerakannya yang cepat dan tepat. Mia juga bilang kepemimpinan si protagonis sangat bagus, padahal baru sebentar memahami kemampuan mereka. Presiden pun menganggap Haruka bisa berbahaya karena dia jelas punya rahasia. Tapi dia akui Haruka itu menarik. Kyoku nyeletuk apa nggak seru kalau evaluasi pribadinya bocor. Gadis itu menyarankan investigasi dilanjutkan, dan si kakek memerintahkan Mia untuk meneruskan misinya. Pria itu pun pamit, tapi sebelum keluar, resepsionis memintanya untuk memberitahu jika ada laporan lagi. Pria itu berpikir dia benar-benar tak mau si kakek jadi musuh. Di luar, dia bertemu Ichigo. Gadis itu penasaran apa yang dia bicarakan dengan presiden, tapi pria itu bilang tidak ada yang penting. Setelah itu, Mia bilang si gadis bisa membentuk tim dengan Haru, dan mendengarnya, dia jadi senang. Pria itu bertanya-tanya apa Haruka bakal menerima tawaran ini. Waktu berlalu, Himari menunggu timnya. Tiba-tiba, 2 orang itu muncul berlarian, dan Haichi bertanya kenapa mereka lari lagi. Protagonis menjelaskan mereka telat parah karena si gadis susah bangun. Wanita itu berkilah kalau dia tidak bisa tidur sampai subuh. Oh itu bilang sudah mengingatkan akan berangkat pagi. Hi mengeluh tempatnya tak punya item bagus, tapi Haruka muak. Lalu si gadis minta maaf pada Himari karena telat, yang dijawab tidak apa-apa. Wanita itu memeluknya, berterima kasih, dan bilang dia beda dari master tertentu. Tak lama, Mia muncul dengan temannya dan juga minta maaf karena terlambat. Oke, tim aneh ini akhirnya masuk dungeon. Pria itu menjelaskan Ichigo lemah di pagi hari karena tekanan darah rendah. Setelah itu, mereka masuk dengan tujuan menghabisi bos dan anak buahnya di bagian terdalam. Haruka bertanya pada Mia dari mana permintaan ini berasal karena tidak ada di papan pengumuman Guild Explorer. Selain itu, hadiahnya besar sekali.
sekitar 5 juta. Semangat, kalau dibagi berarti 1 juta per orang buat dihabiskan main game. Setelah itu, Mia minta yang lain percaya saja, karena dia tidak bisa mengungkap detail kliennya. Ichigo mulai menggodanya, dan pria itu menyuruhnya untuk melupakannya. Dia teringat betapa si gadis semangat soal ide membentuk tim lagi. Si Pirang sebaliknya bilang tidak seperti itu, tapi mungkin orang lain yang berpikir begitu. Si protagonis sepertinya paham, tapi memilih fokus. Haruka berpikir hidupnya berubah total setelah dapat ramalan ilahi. Tapi masih banyak yang dia tak tahu soal skill itu. Sisi baiknya, dia bisa dapat XP dalam jumlah gila, tapi kalau explorer lain tahu, mereka pasti akan mengincarnya. Tiba-tiba, si cowok merasakan sakit kepala yang sama lagi. Haroni melihatnya bertingkah aneh dan khawatir. Tapi si protagonis meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Setelah itu, protagonis bilang dia merasa akan mengingat sesuatu yang penting. Si gadis jadi tidak mengerti apa-apa, tapi temannya juga tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Tiba-tiba, dia diberitahu monster kelas bencana mendekat dengan cepat. Protagonis mengaktifkan skillnya untuk menghitung strategi. Melihatnya diam, Mia penasaran. Haruka sadar sedang diawasi dan merasa terganggu. Pemuda itu berpikir dia mulai curiga pada Mia. Setuju kalau pikiran pria itu memang sulit dibaca. Protagonis bilang ramalannya menyuruh mereka berpisah jadi 2 grup. Wanita itu memperingatkan ada banyak satria goblin, dikepung oleh mereka bisa jadi masalah besar. Jadi untuk menghindarinya lebih baik mereka berpisah. Setelah itu, Taichi menyuruh Himai pergi bersama Mia ke lorong kanan dan menunggu, sementara dia ke kiri bersama Haruka dan Ichigo untuk menyiapkan jebakan. Dia pun bertanya kenapa temannya bicara begitu, dan wanita itu bilang akan menjelaskan nanti. Walau tidak suka, si gadis menerimanya. Sebelum pergi, dia minta si protagonis hati-hati. Dia bilang mereka akan bertemu lagi nanti. Lalu mereka berpisah dan mengambil posisi. Mia sadar mereka sengaja menyingkirkannya. Himurai bertanya soal kemampuan tangan kosongnya, tapi dia bilang hanya tahu dasarnya saja. Wanita itu menjelaskan musuh ahli taktik grup, jadi dia akan maju sementara pria itu menjaga dari belakang. Mendengar itu, Mia bilang si gadis terasa sangat serius, kebalikan dari si protagonis. Dia pun bertanya apa mereka berdua pacaran. Himai langsung malu mendengar komentar iseng itu. Tiba-tiba, goblin serigala menyerang tapi berhasil ditangkis. Mia bertanya apa pertarungan bisa dimulai. Gadis itu maju, tapi satu monster mengeluarkan kabut. Dia tahu ini gawat karena penglihatannya jadi terhalang total. Seekor goblin muncul dari belakang dan mencuri pedangnya. Melihat dirinya terpojok, Marai bertanya-tanya kemana Mia menghilang. Dan disinilah situasinya jadi gawat banget. Wanita itu terlempar ke tanah dan ditindih oleh para monster. Saat dia melihat wajah mesum mereka, gadis itu langsung mengerti apa yang akan mereka lakukan dan mulai berteriak. Kalian harus lihat cewek ini coba melawan, tapi tenaganya terkuras habis. Himari ngatain monster-monster itu sampah, tapi belum selesai ngomong, bahunya langsung digigit. Pas dia teriak kesakitan, si goblin malah natap dia sambil nyengir keenakan. Dia sadar spesies ini emang sengaja ngerusak mental para cewek. Tapi monster kayak gini nggak punya sihir penguras tenaga, jadi dia yakin ini semua gara-gara kabut sebelumnya. Luka di bahu cewek itu makin parah, dan dia mulai panik, mati-matian cari jalan keluar. Himari ngerasa payah banget udah lengah, apalagi kalau Haruka sampai lihat dia begini. Nah perhatiin, seekor goblin mau ngabisin dia pakai pisaunya. Tapi tiba-tiba, goblin itu kayak kena hipnotis dan senjatanya jatuh gitu aja. Tanpa tahu apa yang terjadi, cewek ini nggak mau sia-siain kesempatan. Dia berhasil bebas, tapi dia tahu kalau dia berhenti melawan, tamat sudah riwayatnya. Satu goblin nyerang dari belakang, tapi dia dengan cepat berbalik dan menancapkan panah. Monster lain coba mengepungnya, tapi Himari berhasil menghindar lalu menghabisi serigala itu. Rasa sakit dari luka di bahunya mulai makin parah, dan kita bisa bayangin kan, dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Tepat setelah itu, dia menemukan pedangnya di tanah dan lari untuk mengambilnya. Tapi akibatnya, punggungnya malah kena serangan. Meski begitu, cewek ini bangkit sekali lagi dan mengaktifkan skill di pedangnya. Dan sampai sini dulu ya video kita kali ini. Gila, bikin penasaran banget kan kelanjutannya? Sampai jumpa lagi.